Di video sebelumnya kita telah membahas kunci keberhasilan marketing bisnis F&B adalah menghilangkan perasaan khawatir dari calon customer dan membuat mereka familiar kepada produk dan juga brand kita. Seperti yang telah kami janjikan di video sebelumnya, di video ini kita akan membahas cara paling efektif dan telah terbukti paling ampuh untuk menghilangkan perasaan khawatir dan meyakinkan calon customer kita. Tidak hanya itu, cara ini juga memiliki potensi besar untuk membuat brand dan produk kita menjadi top of mind dalam kepala customer kita. Kita akan kupas di sini. Bersiaplah. Cara ini sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu word of mouth atau biasa kita sebut dengan dari mulut ke mulut. Maksudnya adalah kita harus bisa membuat customer kita mempromosikan produk dan brand kita kepada teman, saudara, rekan, dan orang-orang di keliling mereka secara suka hati. Yap, mungkin cara tersebut terdengar seperti cara yang organik dan tidak bisa kita kontrol. Karena hal itu terjadi karena customer kita merasa puas terhadap servis dan juga produk yang kita tawarkan. Tapi percayalah, sebenarnya word of mouth ini bisa kita lakukan secara sengaja. Bisa kita picu dengan cara-cara tertentu. Dan kita akan membahasnya di video ini. Sebelum itu mungkin akan timbul pertanyaan, sebenarnya seefektif apa sih word of mouth ini? Kami bisa dengan yakin bilang bahwa word of mouth ini adalah cara marketing yang paling ampuh dan terbaik jauh melebihi marketing apapun. Buktinya kita bisa lihat restoran-restoran tradisional yang dikelola secara turun-menurun sampai saat ini bisa selalu ramai. Padahal mereka tidak pernah melakukan strategi marketing atau branding seperti apapun. Semua hanyalah hasil dari word of mouth karena servis dan produk yang mereka tawarkan memuaskan customer mereka. Sayangnya, karena persaingan di bisnis F&B yang semakin ketat setiap harinya, kita sudah tidak bisa mengandalkan hanya servis dan produk yang berkualitas dan memuaskan mereka saja. Karena tidak akan ada yang menyebarkan informasi tentang produk dan juga brand kita kalau tidak ada sama sekali yang pernah mencoba brand kita. Jadi, sebelum word of mouth secara organik karena mereka puas terhadap servis dan juga produk kita bijaknya adalah membuat mereka tertarik terlebih dahulu dan mencoba membeli produk kita terlebih dahulu. Dengan cara-cara yang pernah kita bahas di video sebelumnya dan cara-cara yang akan kita bahas di video ini. Baru setelah itu, word of mouth secara organik bisa terlaksana setelah mereka puas terhadap servis dan juga produk yang kita tawarkan. Word of mouth ini sangatlah efektif karena memiliki efek compounding atau berlipat ganda. Dari satu orang ke orang lainnya, dari orang lain ke orang lainnya, dan begitu terus menggulung. Selain itu, kenapa word of mouth ini sangatlah efektif? Karena pada dasarnya manusia selalu mempercayai apa yang dikatakan orang lain, terutama orang terdekat atau orang yang mereka percayai. Sehingga hal itu bisa dalam sekejap mata menghilangkan kekhawatiran dan keraguan mereka kepada suatu brand atau suatu produk. Selain itu, semakin seseorang mendengar nama brand karena diceritakan oleh orang lain, maka semakin familiar pula mereka dengan brand tersebut. Sehingga ketika dihadapkan sebuah pilihan, mereka akan memilih brand yang paling familiar bagi mereka atau yang paling sering berinteraksi atau paling sering mereka dengar namanya. Untuk memicu word of mouth ini, cara yang paling mudah dan telah banyak dilakukan oleh para pebisnis F&B adalah dengan membayar seorang influencer atau food blogger untuk mereview produk mereka. Hal ini akan dengan mudah menaikkan awareness dan juga perasaan familiar terhadap brand Anda karena biasanya si food blogger atau influencer ini sudah memiliki audiens yang selalu percaya pada apa yang mereka ucapkan. Sehingga dengan instan akan menghilangkan kekhawatiran dalam diri mereka terhadap produk dan juga brand Anda. Dan jika Anda berpikir hanya sampai di sana, Anda salah. Efek word of mouth-nya akan terus menggulung bahkan kepada orang yang belum pernah mencoba brand Anda sekalipun. Sesama followers dari si food blogger atau influencer yang Anda bayar tersebut akan membicarakan produk dan juga brand Anda. Dan mungkin mereka juga akan mengajak teman, keluarga, atau saudara mereka untuk mencoba produk dan brand Anda. Bahkan sebelum mereka mencobanya sendiri. Walaupun cara ini terbilang mudah, sayangnya cara ini sudah tidak seefektif dulu lagi. Karena sudah banyak orang yang melakukan hal ini. Dan orang-orang saat ini pun sudah sangat sering melihat konten-konten seperti ini, sehingga efektivitasnya akan menjadi menurun. Oleh karena itu, jika kita ingin menggunakan cara ini, kita harus benar-benar selektif untuk memilih influencer atau food blogger yang mereview produk kita. Kita harus memilih influencer atau food blogger yang memiliki audiens yang paling relevan dengan target market kita, agar uang yang kita keluarkan nantinya tidak keluar secara sia-sia.
Cara kedua adalah memberikan bonus atau diskon secara tertarget. Maksudnya di sini adalah bukan memberikan diskon atau bonus kepada semua customer kita, melainkan hanya ke beberapa customer dengan spesifikasi tertentu secara spesifik. Seperti contohnya adalah membuat sistem membership. Nantinya orang yang telah memiliki membership dari brand kita akan diberikan bonus lebih, seperti diskon produk atau bonus produk atau informasi-informasi yang hanya kita berikan kepada member saja. Selain membangun dorongan agar customer kita terus membeli produk kita, membership juga akan membangun word of mouth kepada orang-orang di sekitar anggota member brand kita. Anggota member kita akan dengan senang hati membicarakan apa saja privilege yang bisa didapatkan jika mereka membuat membership pada brand kita. Hal yang sama juga bisa diterapkan dengan memberikan kupon diskon kepada customer kita setelah membeli produk dengan nominal tertentu. Atau dengan sengaja menyebarkan kupon diskon kepada komunitas-komunitas yang sesuai dengan target market kita. Tapi untuk menggunakan cara ini kita harus memperhatikan kembali target market kita dan branding yang kita bangun. Karena jika kita tidak tepat mengeksekusinya, bisa-bisa kita justru malah menghancurkan branding yang sedang kita bangun. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan sengaja membuat outlet kita terlihat ramai. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa outlet yang ramai akan terlihat jauh lebih menjanjikan di mata calon customer. Selain itu, outlet yang ramai juga tidak jarang menimbulkan perasaan FOMO, sehingga orang lain juga akan ikut meramaikan outlet kita dan akan mudah menjadi topik pembicaraan. Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk membuat outlet kita terlihat ramai, termasuk cara-cara yang menurut saya kotor. Tapi di sini kita akan membahas cara-cara yang baik saja. Masih berhubungan dengan cara sebelumnya, kita akan memberikan diskon atau bonus kepada sekelompok orang tertentu untuk membeli produk kita di jangka waktu tertentu pula. Kita bisa memberikan diskon tersebut kepada orang yang kita targetkan tadi di jadwal saat traffic depan outlet kita sedang ramai-ramainya. Sehingga pada jam-jam tertentu outlet kita akan terlihat sangat ramai dipenuhi orang yang mengambil diskon tersebut dan juga orang yang FOMO ingin ikut meramaikan outlet kita. Hal ini akan menimbulkan persepsi pada orang yang lewat di depan outlet-outlet kita bahwa produk yang kita jual sangat lezat dan brand kita sangat disukai oleh masyarakat. Itulah kunci marketing bisnis F&B, word of mouth, yang menurut saya adalah cara marketing paling efektif untuk bisnis F&B. Jika kalian punya cara lain, feel free untuk komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak dan semoga info ini membantu untuk perkembangan bisnis Anda selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan follow kami di Instagram @rutinitycreative.